Selamat datang di pertemuan 13 mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Sosial. Jadi, untuk pertemuan ke-13 ini kita akan mempelajari bab 12 tentang Social Media Analytics dan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi, di dalam komunikasi ini kita perlu juga untuk melihat analisis sosial media ini mana yang FYP contohnya. Terus key performance indicator, gimana komunikasi kita kepada mereka? Dapat dipahami kah? Dapat laku terjual kah nanti untuk digital, secara digitalnya banyak nggak nih yang nonton? Ya. Nah, mengapa sih data itu kita penting ketika kita berkomunikasi secara media sosial, gitu ya. Nah, kita pahami dulu engagement-nya nggak hanya fokus pada jumlah followers, tapi siapa yang melihat, siapa yang bisa sampai eh, melihat apakah si audiensnya ini memang punya benar-benar menyukai akun kita. Nah, matriks utamanya adalah jangkauan, tayangan, dan engagement rate. Nah, biasanya kalau untuk jangkauan, kita untuk mengukur akun adik-adik. Jadi siapa sih yang nonton kita, seberapa jauh yang menonton kita dari negara mana aja, gitu ya. Fokusnya berapa persen sih dari mana, gitu. Contohnya, saya penontonnya banyak dari Jakarta atau dari Jawa Barat atau mungkin malah banyak dari Malaysia. Nah, itu tergantung jangkauannya dari akun masing-masing kita. Bisa juga untuk berapa kali sih dari tayangan ini ditampilkan sama mereka atau ditonton oleh audiens kita. Nah, ini kita bisa lihat nih. Oh, kalau yang eh, saat kita bikin konten yang video A, oh penontonnya sampai 1 juta. Tapi ternyata video B penontonnya hanya 1.000. Itu kita bisa pelajari. Kenapa yang ini bisa sampai 1 juta, kenapa yang ini hanya 1.000. Nah, kita bisa lihat nih, dari tayangan ini kita bisa analisis kira-kira kenapa nih kontennya gitu. Kemudian ada engagement rate. Nah, itu nunjukin rasio interaksi. Jadi dari jumlah followers, jangkauannya. Jadi kita lihat nih, berapa tayangannya, kita evaluasi, kita hitung dari kualitas keterlibatan dari si audiens atau penonton kita. Jadi memang kita nggak bisa hanya posting, 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 posting aja gitu. Tapi kita analisis dulu per bulannya. Kira-kira postingan kita ini masuk nggak ke eh, interaksi dengan mereka, keterlibatan dengan mereka. Nah, penting lainnya untuk secara komunikasi secara sosial media ada konversi, simpan dan bagikan atau share gitu ya, dan save and share gitu ya. Dan ada engagement. Nah, konversi sendiri gitu merujuk pada orang yang melakukan tindakan gitu ya. Jadi mungkin kalau kita berbisnis itu kan komunikasi masuknya nanti digital dan sosial media, mau kita jadi influencer kah, mau kita berjualan kah, kita pasti harus mengkonversikan apakah audiens kita atau orang yang menonton kita ini melakukan tindakan. Contohnya melakukan pembelian kah, melakukan pendaftaran, atau follow atau subscribe gitu ya dengan konten kita gitu. Atau live dan likes gitu ya, atau likes dan share gitu ya. Nah, dari situ kita bisa konversi berapa sih dari konten A kita bisa dapat 1 juta penonton dan kira-kira pembelian untuk produknya eh, ada 100 gitu kan, 100 banding 1 juta. Jadi kita bisa ngitung nih, oh kalau penontonnya segini kira-kira sekian. Kalau penontonnya segini kira-kira sekian. Nah, kita bisa simpan dan bagikan. Jadi kita lihat konten yang sangat bermanfaat, kita tunjukin nih ke audiens untuk mempunyai nilai dan relevansi. Jadi misalkan, oh dia nyimpen nih, dia save nih, dia share. Nah, itu berarti kan kita dapat engagement lagi dari di luar dari followers dan subscriber dia. Jadi kita bisa, oh ini masuk nih ke arah ranah dia. Oh berarti bermanfaat nih bagi mereka konten kita ini.
juga engagement. Jadi untuk nggak cukup nih kita interaksi ke pengguna, tapi kita juga lihat nih likes-nya mereka, komennya mereka, mereka terlibat. Nah, kira-kira dari konten kita yang ada yang positif mungkin komennya, ada juga yang negatif. Nah, jika yang negatif, kalau positif kita berterima kasih, kita akan meningkatkan lagi. Kalau negatif kita bisa memperbaiki apa yang menurut mereka negatif. Gitu. Seperti itu. Untuk disampaikan. Nah, untuk contoh visual metrik interaksi media sosial, biasanya ada keterlibatan dari audiens. Misalkan, ayo kalau banyak yang nge-like, sekian nanti saya bikin lanjutannya. Gitu misalkan contoh. Atau kira-kira ceritanya enaknya gimana ya ke depannya. Itu ada komentar. Dan eh, ayo coba share, kalau enggak nanti nggak bisa beli produk ini, gitu misalkan untuk diskon. Nah itu bisa untuk kalau kita berjualan gitu ya, kalau kita bisnis. Tapi kalau eh, kita mau jadi misalkan ada yang pengen jadi selebgram gitu ya, nah itu bisa aja nanti bagi-bagi hadiah itu lebih cepat biasanya. Tapi kalau kita pengen berbisnis kan kita bisa bilang, ayo Kak, share dan komen sama like sama follow ya. Nanti kita kasih hadiah. Itu bisa untuk hadiah dengan pembelian sekian atau voucher gitu. Nah, nanti mereka dapat mengikuti em, sosial media kita. Kemudian kita tentukan key performance indikator yang tepat. Apa sih itu gitu ya? eh, karena kita udah jalanin, kita udah buat konten, kita udah komunikasikan, kita mau jadi personal brandingnya sendiri, atau kita mau berjualan gitu ya, eh, bisnis branding, tapi kita bisa lihat, kita harus mengukur gitu. KPI itu Key Performance Indicator, ukur dari hasil sosial media kita gimana, jangkauannya udah seberapa, atau mungkin tadi kita wilayah Ambon aja gitu. Ternyata udah sampai se-Indonesia tayangannya ditonton gitu ya. Nah, itu kan kita bisa membantu lagi bahkan sampai Malaysia sama Singapura gitu. Audiensnya jadi lebih luas. Jadi untuk brand kita ini entah branding personal branding atau entah mau bisnis branding adik-adik itu bisa untuk diukur. Nah, misalnya target follower 1.000 minggu ini, sebulan 100.000 itu. Nah, itu bisa jadi brand awareness-nya sendiri. Kemudian membangun komunitas. Nah, dari situ kita bangun, ayo masuk grup gitu ya. Grup diskon. Gitu. Nah, itu bisa juga kalau bisnis ya. Atau misalkan masuk ke follow saya nanti kontennya lebih cepat gitu. Nah, itu masuk engagement rate-nya. Jadi kita bisa ngitung kira-kira audiens yang mau masuk konten kita berapa. Ada komunitas untuk kitanya sendiri. Bahkan di YouTube sekarang udah ada berbayar gitu ya. Di Instagram ada yang berbayar atau enggak. Tergantung konten kreatornya atau bisnisnya masing-masing. Kemudian ada penjualan atau traffic. Nah, biasanya kira-kira dari traffic kita atau dari penonton kita itu yang tadi 1.000 gitu ya. Atau 1 juta penonton yang klik, yang mau lihat produk kita atau yang mau lihat ke kita itu berapa. Itu ada semuanya di sosial media. Mau Instagram, mau Facebook, mau TikTok, itu mereka ngasih trafficnya ke kita. Jadi kita bisa nulis lah setiap minggunya, kira-kira pengunjung berapa nih yang sampai follow kita atau pengunjung apa yang sampai membeli produk kita. Kita ngitung trafficnya. Kalau trafficnya turun kan kita harus ngapain lagi nih? Apa kita kasih diskon kah? Atau kita kasih giveaway kah? Nah, itu bisa ada contohnya. Nah, setelah kita udah kasih key performance indicator, kita udah nilai, kita udah tunjukkan setiap bulan atau setiap minggunya, kita evaluasi. Dari evaluasi ini kita lihat, kita buat strategi dari data yang kita udah dapat dari si KPI itu. Kira-kira kita mau harus ngapain nih? Apakah perlu untuk kontennya ini menarik atau kurang sesuai dengan audiens gitu ya. Kita bisa lihat lagi. Atau juga misalkan contoh nih kasus B, lebih banyak interaksi, mungkin lebih oke dengan komen yang rendah. Jadi kita lebih cepat untuk interaksi aja atau memang kita lebih keterlibatan audiens dalam hal lainnya. Nah, itu kita bisa buat strategi-strategi khusus. Nah, alat analisis untuk media sosial sendiri ada alat bawaan,
alat pihak ketiga sama alat khusus. Alat bawaannya biasanya kita dari Instagram, dari TikTok, itu udah ada. Instagram Insights, TikTok Analisis gitu ya di sosial media ini. Membantu untuk kita lihat kinerja konten kita apakah naik apa turun gitu ya dari bawaan si sosial media kita. Nah, ada juga alat pihak ketiga. Nah, biasanya kita pakai Hotsuite atau spread sosial itu bisa suatu aplikasi gitu ya, bisa mengelola beberapa akun menjadi menganalisisnya dalam yang lebih mendalam. Itu biasanya berbayar. Kalau itu biasanya bisnis atau memang udah selebgram gitu ya. Nah, ada juga alat khusus lagi gitu ya. Ini alat pihak ketiga kan mereka upload gitu ya. Jadi bisa extend dan alat khususnya lagi ada Social Blade. Jadi memang menyediakan informasi analisis untuk menggunakan, memahami dan meningkatkan strategi media sosialnya. Jadi kalau alat pihak ketiga kita analisis doang, tapi kalau alat khusus kita bisa dibantu gitu. Untuk gimana sih caranya ningkatinnya? Oh, Anda harus seperti ini, Anda harus ini. Biasanya pakai konsultan gitu. Nah, pentingnya audit untuk keputusan data. Jadi memang menggunakan data secara efektif itu kita harus ada yang diambil keputusannya kira-kira apa, bukan tebak-tebakan aja. Karena kita punya data, kita strateginya A, B, C gitu ya. Bukan hanya ya udahlah yang FYP hari ini gini, ya udah kita ambil gini gitu. Tapi kita lihat datanya kita, insight-nya kita kah atau hasil yang ada yang relevan dan tepat dari memang konten kita. Nah, ini saya nggak masukin tugas, tapi adik-adik mungkin nanti bisa lihat sosial media adik-adik, misalkan aku mau jadi selebgram, aku mau meningkatkan bisnis gitu ya. Bisa dicoba gitu ya. Audit aja dulu konten adik-adik gitu ya di sosial media, lihat dulu akunnya, apakah terlihat profesional atau kontennya itu dapat mudah dipahami atau kontennya terlalu sulit gitu untuk orang nggak lucu lah atau mau misalkan komedi kah atau mau berjualan nggak profesional nih takut penipuan gitu. Nah, itu bisa langkah pertama. Langkah kedua, lihat 3 konten terbaik dari 30 hari atau 1 bulan gitu ya. Interaksi apa yang paling banyak audiens nangkep gitu ya. Kita buat konten terus kemudian mana nih yang paling bagus gitu. Nah, kemudian kita cocokkan gitu kesamaannya dari konten tersebut gitu ya, dari 3 konten tersebut kira-kira pertimbangan waktu dan waktu posting. Nah, kita lihat nih posting waktu segini sepi. Kan hari Sabtu rame, Sabtu malam Minggu. Ternyata kalau posting hari Minggu malam untuk Senin sepi karena udah pada tidur gitu ya. Ada strategi untuk waktu atau strategi formatnya atau topiknya. Nah, ini juga ada audit juga ketika kontennya, kenapa nih konten views-nya rendah? Alasannya gagal kenapa gitu ya? Apa kita mesti perbaiki? Kemudian analisis penyebabnya gitu ya. Kenapa biasa disebut format? Apakah waktunya? Apakah topiknya yang kurang menarik audiens? Kemudian ada rekomendasi kira-kira dari 3 yang bagus ini, kira-kira yang membuat audiens lebih terlibat lagi apa? Kita bisa buat yang mirip-mirip dari 3 strategi dari 3 konten yang sudah kita rekomendasi paling atas. Nah, kemudian kita buat nih laporan auditnya dari media sosial kita. Ada panduan lengkap, kita bikin dulu laporan secara singkat. Nah, kira-kira kita buat gambaran performa kita yang udah kita analisis dari insight sosial media kita seperti apa, kira-kira konten yang memang orang-orang tertarik apa. Gitu. Nah, kesimpulannya pentingnya data dalam keputusan. Jadi memang harus ada data, baru ada keputusan. Kalau kita cuma cap-cip aja, itu kita nggak bisa ngambil keputusan yang berargumen gitu. Jadi perlu ada perilaku audiens sendiri yang membuat keputusan itu lebih tepat gitu dari fakta digital ini. Jadi lebih efektif lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini kita bisa analisis dulu ya adik-adik untuk media sosialnya. Kita bisa diskusi lanjut by forum di LMS atau by group. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silakan
Mungkin minggu depan di pertemuan ke-14 kita juga ada nonton YouTube. Nanti pertemuan 15 silahkan ditanyakan mana yang memang mau ditanyakan secara liar dan akan ada UAS di pertemuan ke-16. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Bye-bye.